Halo, halo, apa kabar Anda semua? Ketemu lagi bersama dengan saya, Hersman Arif, dan Bung Rocky Gerung, dan Rocky Gerung Official Forum News Network. Bung Rocky, ini banyak orang yang menunggu ya keputusan hari ini, pukul 10, soal putusan Mahkamah Konstitusi gitu. Dan banyak yang menduga jangan-jangan ini Pak Jokowi itu sudah mulai ragu ya, untuk ngotot mencalonkan Gibran gitu. Karena kemarin kok tiba-tiba batal pembacaan Pak Prabowo di deklarasi di sana, kemudian Gibran yang hadir juga pulang lebih dulu, terus juga padahal rencananya juga akan disebutkan nama Gibran tapi nggak jadi, dan kemudian PDIP mengancam kalau sampai berani akan ambil ada ini seperti saran Anda lah ya. Saya kira memang udah disiapkan eh, surat Apa pemecatan pembatalan ya, kartu anggota ya. Jokowi sebagai PDIP Hmm. sekaligus Gibran. Jadi ada dua surat yang udah Hmm. ditandatangani, tinggal dikasih tanggal tuh, Hmm. yaitu Ya, Jokowi dipecat oleh Megawati, Gibran juga. Jadi pertimbangan Jokowi kira-kira itu. Ini hipotesis kita aja sebetulnya. ya, ya, ya. Tetapi hipotesis ini ada dasarnya karena PDIP tetap tidak menghendaki kadernya itu pindah ke tempat yang lain. Kan itu etika yang biasa aja kan. Tentu Hmm. Ibu Mega merasa Jokowi ngapain pro Prabowo, Jokowi ngapain taruh Gibran di Prabowo, bukankah Jokowi adalah kader gue, kira-kira begitu kan. Ini simple simple logik saja kan. Ya. Apalagi kalau kita lihat bahwa permusuhan itu seolah-olah tak terdamaikan lagi. Jadi kelihatannya gertakan PDIP yang memang masuk akal itu, yang bahkan saya anjurkan supaya secepatnya aja lah Pak Jokowi itu dipecat dari PDIP supaya elektabilitas PDIP cepat naik kan. Nah Pak Jokowi saya kira ada di situ juga, ada dalam kecemasan itu. Kan dari awal kita tahu bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu ditunda-tunda terus seolah-olah memancing amarah Hmm. Megawati sekuat-kuatnya atau semerah-merahnya itu. Nah sekarang udah sangat marah PDIP sehingga ancaman itu diucapkan. Bagaimanapun ancaman PDIP itu serius tuh, karena udah diucapkan itu artinya nggak mungkin ditarik lagi tuh. Nanti orang anggap lah kalau PDIP udah ucapin terus Jokowi tetap ajukan Gibran, itu artinya partai apa dong PDIP? Udah berkali-kali diperlihatkan PDIP itu kayak partai ragu-ragu demokrasi itu, PPR. Jadi keraguan-keraguan itu yang membuat publik mengintai bahwa Megawati masih ingin dapat semacam limpahan limpahan pahala politik dari Jokowi. Tetapi saya kira itu nggak mungkin lagi karena situasi nasional, nggak ada satupun orang yang punya akal sehat itu mendukung ide Jokowi untuk taruh Gibran di situ kan. Jadi Hmm. sekali lagi Gibran ini tetap adalah instrumen Jokowi, itu sama seperti Kaisang itu instrumen Jokowi aja. Jadi politik instrumentalisasi ini yang membahayakan demokrasi. Ya, iya, 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 iya. Ya, jadi yang mengucapkannya ini Ketua Dewan Kehormatan ya, yang membidangi masalah kehormatan di PDIP ya, Komarudin Watubun. Jadi ya nggak main-main. Memang selama ini setiap kali ada kader-kader yang melanggar, itu yang memanggil adalah Komarudin. Tapi saya agak ragu kalau kemudian Pak Jokowi juga kemudian bersama Gibran itu dipanggil ke apa dipanggil Hasto dan Komarudin. Karena kita ingat ketika Gibran pun sering bertemu Prabowo pada waktu itu dipanggil oleh Hasto dan Komarudin itu nggak ada sanksi, hanya diperingatkan, diberi masukan begitu. Tapi yang sekarang itu seolah-olah Jokowi melawan opini publik, Ya. yang seluruh Indonesia nggak ada yang menghendaki Jokowi itu mempermainkan konstitusi itu. Hmm. Apalagi kalau kita nilai ya apa yang dilanggar, atau kenapa itu mesti diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau Jokowi merasa bahwa Gibran mesti dia dorong jadi wakil presiden, ya proses aja di DPR kan undang-undang yang bikin DPR tuh kan. Jadi Hmm. nggak ada satu dalil pun hak Mahkamah Konstitusi memutuskan itu tuh. Semua persyaratan menjadi wakil presiden sudah ditulis di dalam konstitusi kecuali usia. Usia itu bukan urusan konstitusi, itu urusan perkembangan politik. Nah karena itu meminta judicial review aja udah salah itu. Tapi kan kita tahu hanya lewat judicial review permintaan itu jadi efisien. Kecuali ketua judicial review itu, sorry, ketua Mahkamah Konstitusi itu bukan iparnya presiden, maka presiden akan berhitung. Tapi karena ketua Mahkamah Konstitusi itu ada pertalian keluarga, maka bagi Jokowi lebih mudah mengatur iparnya itu kan dalam tukar tambah kekuasaan. Jadi sekali lagi ini memang dimaksudkan untuk memudahkan Jokowi menjadikan Mahkamah Konstitusi sekedar sebagai instrumen kekuasaan dia tuh. Itu Ya, bahayanya tuh.
Nah ini akan jadi semacam krisis konstitusional kalau Mahkamah Konstitusi iain, lalu semua pakar hukum tata negara, mana ada pakar hukum tata negara yang paham bahwa Mahkamah Konstitusi punya hak untuk menentukan batas usia presiden. Mahkamah itu tidak punya kewenangan untuk menguji secara material, judicial review tidak boleh dilakukan Mahkamah Konstitusi karena nggak ada poinnya, kira-kira begitu kan. Lain kalau soal-soal yang di dalam konstitusi udah diatur. Jadi demi apa sebetulnya kalau kita tanya, demi apa Mahkamah Konstitusi putuskan bahwa Gibran boleh ikut atau Gibran tidak boleh ikut? Kan nggak ada pakemnya tuh, nggak ada persyaratannya di situ. Kecuali tadi yang sudah sering kali diucapin itu sebagai open legal policy, dan betul saudara Saldi Isra tuh. Jadi kelihatannya kemarahan publik itu dipertimbangkan oleh Jokowi. Nah di sini kita lihat betapa pengecutnya Jokowi itu. Kalau misalnya akhirnya Mahkamah Konstitusi mengiyakan, lalu Jokowi bilang enggak, Gibran nggak akan kita kirim di situ, dia pengecut juga. Karena dari awal memang orang tahu hanya demi Gibran. Kalau begitu demi apa sebetulnya PSI itu pada waktu itu mengajukan judicial review kalau bukan demi Gibran kan itu. Jadi main-main di situ itu kayak orang beli kucing dalam karung tapi karungnya udah bolong gitu, udah tahu motif dari kucing. Oke, dan saya kira sekarang ini nggak main-mainnya karena bukan hanya kemarahan publik, tapi juga kemarahan para pendukungnya Pak Jokowi sendiri dan juga kemarahan Ibu Megawati itu. Saya kira ya itu harus diperhitungkan, dan kalau Pak Jokowi itu berani melakukan langkah itu ya bertentangan dengan Ibu Megawati, saya kira posisi Pak SBY yang jadi musuh abadi Ibu Megawati itu akan digantikan oleh Pak Jokowi dan pasti jauh lebih berat gitu ya. Ya jelas tuh Ibu Megawati menganggap bahwa ini kok main-main. Tapi sebetulnya yang dipermainkan juga ada Prabowo sebetulnya kan. Kan Betul. Pak Prabowo sudah ada di dalam euforia untuk dideklarasikan di panggung yang sangat mewah dan sangat ya sangat mulia itu kan. Kan Prabowo datang dengan intensi bahwa dia akan dideklarasikan. Ternyata deklarasinya berubah di depan pintu rumahnya. Itu juga satu pendangkalan sebetulnya kan. Padahal Pak Jokowi udah berpuluh-puluh ratusan ribuan kali mengucapkan namanya Prabowo. Kenapa nggak diucapkan di GBK? Kan itu intinya begitu. Jadi orang menduga, bukan sekedar menduga, menuduh bahwa Jokowi itu ketakutan pada Mega, lalu mengorbankan Prabowo kan dengan memanfaatkan momentum supaya jangan rasa gusu dulu. Nah, Projo sebagai panitia ya kehilangan ya ditegur oleh publik. Kenapa Anda tetap lakukan? Tapi Projo tentu punya jalan pikiran sendiri. Walaupun kita tahu bahwa itu adalah semacam upaya menyelamatkan muka lah. Jangan sampai nggak diucapkan dukungan pada Prabowo. Karena inti dari Rakernas itu adalah menjadikan Prabowo secara formil calon presiden dari Projo, Junto calon presiden dari Jokowi. Kan itu kimianya kan begitu tuh. Kenapa tiba-tiba tidak di dalam panggung yang sama diucapkan itu. Jadi terlihat bahwa kemunafikan itu disebabkan karena kedangkalan pengetahuan Jokowi tentang persaingan elit politik. Nah, kedangkalan itu yang menyebabkan orang menganggap bahwa kalau begitu Jokowi memang nggak paham konstitusi, nggak paham demokrasi, dan nggak paham tata krama politik. Kalau beliau paham, apapun Pak Prabowo itu udah sepenuh hati, bahkan berupaya terus untuk memberi sinyal pada rakyat bahwa hanya Jokowi yang hanya kehendak Jokowi yang bisa memungkinkan dia berpasangan dengan Gibran. Ya, oke. Oke, katakanlah misalnya begini, nanti Mahkamah Konstitusi itu mengabulkan permohonan itu, meskipun saya kira juga bisa juga tidak ya. Bisa, kalau lihat komposisi hakimnya kan ada satu hakim namanya Arif Hidayat, itu kan bagaimanapun dia ketua alumni GMLI. Jadi kalau selama ini 5-4 gitu, bisa aja dia berbalik, dia menjadi dia yang menolak juga kan begitu karena kepentingan PDIP. Nah, kalau kemudian katakanlah tetap dikabulkan dan kemudian Jokowi membatalkan pencawapresan Gibran, ini kan dampaknya sangat serius, Bung Rocky, dan banyak persoalan-persoalan. Karena di PDIP juga sebenarnya posisi tawar Jokowi juga jadi sudah lemah karena dia ternyata nggak berani digertak oleh Ibu Megawati. Kemudian buat Pak Prabowo juga skenario Pak Prabowo sudah berantakan karena Pak Prabowo justru harus deal lagi di dalam siapa yang akan jadi calon wakil presidennya, dan itu tidak mudah menyatukan koalisi. Itu lebih penting sebetulnya kita membayangkan rapat tadi malam mungkin di rumah Pak Prabowo dan mulai mengantisipasi apa yang kita bahas hari ini. Seandainya tidak, itu artinya ya memang nggak ada soal lagi Prabowo karena dianggap bahwa ada tidak
Gibran juga Prabowo bisa menentukan wakil presidennya. Tetapi nanti ada persaingan tuh di dalam koalisi itu kan. Jadi tokoh-tokoh yang kuat di situ ada Pak Yusril yang pasti paham dengan baik bagaimana cara menegakkan hukum, bagaimana cara memelihara peradaban hukum tuh, dan ada Pak Erlangga yang punya kapasitas teknokratik itu. Jadi Prabowo tetap punya kesempatan, tetapi auranya udah hilang itu, dan orang kan anggap itu kan di prank lagi oleh Jokowi kan. Jadi masalah itu sebetulnya yang harusnya kita hitung. Pride-nya Prabowo ini yang mesti kita pulihkan tuh. Pak Prabowo dengan dari awal tidak peduli mau dukung Jokowi nggak didukung Jokowi, karena dia partainya itu bisa beroperasi secara masif sampai ke bawah. Tapi justru karena iming-iming Jokowi, maka Prabowo pasang semua poster pendampingan Jokowi terhadap dirinya kan. Dan kemudian Jokowi tegur secara halus, kenapa pasang poster saya tuh. Begitu terus-menerus sikap Jokowi. Jadi sikap Jokowi bukan sikap seorang ksatria. Kalau dukung ya dukung habis-habisan dong. Masa tiba-tiba di ujung deklarasi Jokowi kasih sinyal supaya jangan deklarasi dulu di depan GBK supaya Ibu Mega nggak marah pada dia sebenarnya. Jadi terlihat bahwa Jokowi memang ini manusia yang secara moral itu dipertanyakan kualitasnya tuh. Kita nggak mau tuduh Jokowi nggak bermoral, karena seringkali ada semacam doktrin setiap politisi nggak bermoral, tetapi dia kepala negara yang kasih sinyal justru pada rakyat bahwa cawe-cawe dia itu menyebabkan banyak orang saling bermusuhan dan banyak orang saling curiga kan. Nah itu yang mesti kita lihat hari-hari ini, bahwa sikap Jokowi itu juga akan melemahkan akan jadi sentimen negatif untuk menilai bahwa sangat mungkin juga pemilu akan dicawe-cawein oleh Jokowi itu. Ya, iya. Dan kalau toh katakanlah Pak Jokowi kemudian tidak menentukan sikapnya, kan dukungan Projo itu ya jadi nggak ada artinya kan, Bung Rocky. Karena sebenarnya Projo itu kan adalah manifestasi dari pilihan politik Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi di situ adalah ketua Dewan Pembina, gitu. Ya, saya tadi pakai istilah Projo itu kan instrumennya Jokowi, sama seperti Gibran instrumennya Jokowi itu. Dua instrumen ini, Gibran pun dari awal kasih sinyal, oke, dia nggak ada soal kalau jadi wakil presidennya Prabowo, bahkan sudah dirancang kira-kira nanti pidato Gibran seperti apa itu. Walaupun orang anggap ini ngapain anak kecil ini diajukan gitu. Tetapi bagi Prabowo, dia tegak lurus dengan sinyal yang diberikan oleh Jokowi kan. Kan nggak mungkin Pak Prabowo bilang nggak, saya nggak mau Gibran tuh. Ya nggak, susah, karena di dalam kalkulasi politik Prabowo dia memerlukan semacam wisdom dari Pak Jokowi. Ternyata wisdom itu berhenti di tengah jalan tuh, atau sesaat sebelum deklarasi. Demikian juga Projo, wisdom dari Jokowi pada Projo adalah pergi pada Prabowo. Jadi Projo juga diprank oleh Jokowi kan. Jadi kelihatan betul bahwa keadaan kita hari ini adalah permainan sesaat yang membuat orang merasa bahwa kalau itu apa sebetulnya ide di kepala Pak Jokowi selain sekedar berupaya untuk siksa supaya dia nggak terjebak. Sekarang dia terjebak sih loh. Kalau Mahkamah Konstitusi bilang oke, Gibran kita iakan, lalu Jokowi bilang enggak, saya nggak akan utus Gibran ke Prabowo. Lalu diutus kemana? Diutus ke PDIP, juga PDIP pasti tolak gitu kan, karena itu artinya mau sekedar tukar tambah di ujung kebangkrutan moral dari Jokowi kan. Lalu orang bertanya, lalu ngapain Mahkamah Konstitusi putusin, demi siapa? Jadi Mahkamah Konstitusi juga dibikin sebagai kambing congek itu, tunggu aja bisikan Jokowi nanti itu. Nah hakim-hakim Mahkamah Konstitusi pasti tadi malam itu resah, nggak tahu mau ngapain di situ kan. Jadi ini yang menunjukkan bahwa kematangan politik Jokowi itu tidak di backup dengan kematangan moralnya, itu intinya kan. Jokowi memang matang sebagai politisi untuk siksa, tetapi moralnya itu buruk. Sebetulnya. Jadi kita mau tegur itu bahwa Jokowi sangat bagus sebagai kepala keluarga karena menginginkan anak-anaknya itu tampil di publik, tetapi sebagai kepala negara dia buruk sekali itu. Yes, oke. Jadi sekarang ini ya, saya udah sampai pada kesimpulan Gibran ini bukan lagi equity ya. Ditaruh dimanapun juga, apakah ditaruh Pak Prabowo atau ditaruh di Pak Ganjar, dia jadi liability jadinya, begitu ya, Bung Rocky? Iya, itu akhirnya juga yang jadi korban Gibran juga dipermainkan oleh bapaknya akhirnya kan. Ini anak ini, bagaimana anak ini bisa tumbuh kalau dia nggak punya semacam keputusan pribadi itu. Kan Kaisang juga begitu, ya, saya berpolitik karena disuruh bapaknya. Gibran juga begitu,
Satu waktu dia bicara dengan saya tanya, Anda mau jadi politisi? Gibran mengatakan, wah ya saya lebih enak jadi anak muda dan ngurus bisnis tuh. Jadi kalau dia berpolitik, ya saya bisa katakan itu artinya tekanan dari keluarga. Kenapa ada tekanan dari keluarga? Karena Jokowi tidak punya semacam tabungan moral atau tabungan etik untuk merasa damai kalau dia lengser. Nah, ketiadaan tabungan ini yang menyebabkan Jokowi beralih menjadi seorang politisi yang betul-betul mengabaikan seluruh prinsip etik. Bahkan anak-anaknya yang sebetulnya masih bisa diasuh secara moral itu kehilangan kapasitasnya kan. Bayangkan misalnya tuh Kaisang Gibran akan diingat sebagai ya itu sekedar ditaruh atau dipermainkan oleh ayahmu tuh. Demikian juga Projo itu sekedar dipermainkan, demikian juga Prabowo kan. Kalau kita melihat dari segi etika politik absolut, semua peralatan Jokowi itu tidak dimaksudkan secara sungguh-sungguh untuk menghasilkan demokrasi. Prabowo hanya jadi peralatan, Gibran jadi peralatan, Kaisang jadi peralatan, Projo jadi peralatan, dan Jokowi masih berupaya untuk memperalat PDIP dan untung Ibu Mega moralnya masih tinggi. Tapi kita kasih salut pada Pak Prabowo yang berkali-kali sebetulnya di PHP tadi dia masih bertahan secara moral, itu intinya. Kan bagaimanapun Prabowo itu orang yang paling jujur. Dia mau mengatakan bahwa dari awal saya mendukung Jokowi, maka tidak mungkin saya meninggalkan beliau kan. Kan itu dasarnya kan. Sementara buzzer-buzzer Jokowi satu persatu pergi dari Jokowi itu. Gengnya apa nih? Geng Tempo, sorry bukan geng Tempo. Geng Cokro, geng Gunawan Muhammad juga begitu. Tiba-tiba seolah-olah sadar secara moral. Loh itu nggak jujur justru. Lindungi Jokowi terus menerus, tenggelam bersama Jokowi, bangkit bersama Jokowi kan. Itu juga yang kita hitung. Kalau Anda bermoral, walaupun pemimpin yang Anda dukung itu jatuh, Anda mesti lindungi dia tuh. Cokro TV juga begitu kan. Jadi ini orang-orang yang memang ada di dalam keranjangnya sama, itu keranjang yang nggak paham tentang etika kan. Itu yang disebut oleh Aristotle misalnya. Kalau Anda menjadi bajingan, jadi bajingan yang sempurna tuh. Jangan jadi pengecut kan. Bajingan lebih mulia daripada pengecut. Jadi lindungi Pak Jokowi sampai akhir. Itu namanya etos, itu namanya etika tuh. Bukan dengan dalil wah akhirnya kami kecewa. Jangan. Walaupun kalau kalian kecewa itu pilihan kalian tuh. Tempuh itu namanya pahlawan sebetulnya kan. Jadi kita lihat pemburukan etika publik itu betul-betul maksimal di era Pak Jokowi dan di era para buzzer. Yes, dan ini satu lagi tanda-tanda bahwa semua skenario yang dibangun disiapkan Pak Jokowi berantakan lagi. Gitu ya. Dan memang skenario itu kan skenario yang dicicil, skenario di dalam upaya untuk menjadi seorang oportunis, skenario yang sangat pragmatis. Lain kalau skenario itu jadi semacam rolling plan, jadi mengikuti perkembangan lalu diubah skenario. Ini dari awal skenario buruk, skenario untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak bermoral, kan itu jadinya. Jadi ini adalah kutukan sebetulnya atau semacam asap yang diturunkan oleh sejarah pada Jokowi itu. Di ujung kepemimpinannya dia hanya akan dihitung sebagai seorang manipulatif, seorang manipulator, kira-kira itu kan. Apalagi kalau kita lihat banyak Indonesianis yang akhirnya sadar itu bahwa kalkulasi mereka secara akademis kacau, kemampuan mereka untuk memprediksi etos leadership dari Jokowi itu hilang. Ternyata Jokowi bukan seorang leader, dia cuma seorang dealer dan dealer kecil. Yes, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Kita tunggu putusan MK, tapi kita sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi ya, Bung Rocky. Kira-kira ya, sudah tergambar itu semua. Oke, Bung Rocky tetap 0%. Ya, nah ini etik tertingginya 0%. Yes, oke.